Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah sumber daya energi bersama saya Anibal Klau dari Institut Teknologi PLN untuk kelas karyawannya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bahan bakar kimia. Sini. Bahan bakar kimia, oke. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, pada saat ini ya seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa banyak sekali emisi-emisi dan juga pencemaran udara yang diakibatkan oleh pembangkit-pembangkit atau konversi energi yang konvensional. Nah, saat ini mulai dikembangkan berupa suatu teknologi yang kita sebut dengan bioenergi. Nah, bioenergi adalah energi yang diekstrak dari biomasa atau energi yang terkandung dalam biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang terbuat dari tumbuhan ataupun hewan. Ya, di seluruh dunia, biomasa merupakan sumber energi terbesar keempat setelah batu bara, minyak dan gas. Ya, minyak dan gas alam diperkirakan sekitar 14% dari energi primer global dan jauh lebih tinggi di banyak negara-negara yang berkembang lainnya. Nah, mengapa kita perlu menggunakan energi biomasa sebagai sumber energi? Ya, karena kita lihat pada saat ini minyak merupakan sumber daya yang langka, ya, sudah mulai habis. Negara menjadi lebih dan lebih tergantung pada impor minyak, yaitu minyak dari negara lain semakin meningkat. Kemudian juga yang kita perlu perhatikan adalah efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca ini mengakibatkan pengurangan emisi ya CO2. Ya, bagaimana untuk mengatasi emisi rumah kaca kita harus melakukan pengurangan emisi CO2. Dan biomas dapat menyediakan ya sebagian besar dari pasokan energi tersebut. Nah, kita lihat bioenergi manfaat dan tantangannya ya. Untuk keberlanjutannya, bioenergi merupakan sumber energi bersih dan terbarukan. Kemudian dalam hal ketersediaannya, pengembangan bioenergi dapat meningkatkan akses terhadap energi di daerah pedesaan ya. Kemudian fleksibilitasnya, bioenergi dapat memberikan daya, panas dan juga transportasi. Sementara itu, bioenergi juga dapat berkontribusi untuk diversifikasi energi bauran. Ada berbagai bahan baku untuk bioenergi dan semua negara dapat bergantung pada beberapa sumber dalam negeri. Nah, mitigasi perubahan iklim, bioenergi dapat secara signifikansi mengurangi dari efek gas rumah kaca atau GRK dibandingkan dengan bahan bakar fosil ya. Diversifikasi mata pencarian pedesaan di sektor energi dan penggunaan jasa energi baru yang tersedia memfasilitasi perkembangan atau pengembangan pedesaan tersebut. Lalu adalah pengurangan atau degradasi lahan, khususnya melalui penanaman bahan baku bioenergi abadi. Lalu kita lihat di sini bagaimana pertumbuhan penduduk dan konsumsi dari energi. Oke. Kita lihat bagaimana antara populasi dan kilowatt per hours-nya sekarang. Bagaimana pertumbuhan penduduk dan konsumsi energi semakin lama semakin meningkat. Nah, kita lihat skenario bauran energinya ya. Pemerintah sedang gencar melaksanakan program PLTU pada 1000 megawatt dengan bahan bakar adalah batu bara. Nah, saat ini kebutuhan batu bara semakin lama ini semakin meningkat ya. Dan kita lihat di sini pada tahun 2005 yang lalu itu hanya dibutuhkan 22,6 juta ton. Sementara kemudian di berikutnya tahun 2010 meningkat menjadi 25 ton dan 2015 meningkat menjadi 42 juta ton ya. Kemudian tahun 2020 meningkat, semakin lama semakin meningkat. Nah, di sini juga kita lihat emisi. Nah, emisi dari CO2, SO2, NO2 dan juga PM ya. Kita lihat ini, semakin lama semakin meningkat emisinya. Ya,
Emisi logam pun semakin lama kita lihat juga semakin meningkat. Nah, ini dia. Kita akan melihat bagaimana teknologi biofuel dengan biodiesel dan juga bioetanol itu dapat kita kembangkan. Ya. Pertama kita lihat bioetanol. Ya, bioetanol adalah C2H5OH. Ya, etanol ini baik untuk pembakaran, ya, namun memiliki oktan yang sangat tinggi. Namun jika penyimpanan jelek, maka etanol akan menyerap uap air yang tinggi dan bisa membuat mobil menjadi susah hidup. Nah, makanya ini diperlukan teknologi yang baik, ya. Nah, kita lihat apa sih bioetanol itu? Bioetanol itu adalah etanol yang berasal dari bahan-bahan pertanian, ya, berbentuk cair, jernih, kan baunya kuat, larut dalam bensin, nilai oktannya sangat tinggi, ya. Kita lihat bioetanol dapat diproduksi dengan 3 cara. Kita lihat skema produksi bioetanol, mulai dari gula, ya, ada dari pati atau juga dari selulosa atau hemiselulosa, ya, bisa menghasilkan gula dan bahan etanol. Ya, kita lihat prinsipnya, ya. Jika dari gula bisa langsung dilakukan fermentasi melalui microfiber cell, ya, sehingga bisa menjadi di digester, anaerob digester. Ini bisa dilakukan atau digunakan sebagai pupuk atau bisa juga diolah menjadi biogas untuk combustion. Begitu juga dengan starch atau pati, ya, dilihat dikasih enzim steam, ya, di liquefaction, ya, lalu dihidrolisiskan. Sementara tadi dari selulosanya, ya, harus ada di pretreatment dan juga ada di melakukan semacam pengenziman, ya, sehingga nanti bisa diproses, ya, seperti ini. Kemudian, ya, konversi langsung dari gula pada umumnya menggunakan molasses atau limbah pemurnian gula. Produksi etanol tidak dalam skala besar. Reaksi utamanya adalah fermentasi. Ya, di sini kita lihat gula atau glukosa C6H12O6, ya, dimasukkan atau direaksikan dengan ragi, maka dia akan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Nah, etanol dari pati atau karbohidrat kita banyak nih. Etanol dari pati atau karbohidrat jenisnya banyak. Bisa kita gunakan dari ubi kayu, ubi jalar, jagung, sagu dan juga tetes, ya. Konsumsinya bisa 1000 kg, kandungannya kita lihat antara 250 hingga 500 kg gulanya, ya. Dan juga jumlah hasil konversi mulai dari 90 liter hingga 250 liter. Lalu perbandingan bahan baku, ya, mulai dari 4:1 hingga 12:1. Kemudian kita lihat nih, ini merupakan peralatan pengolahan bioetanol pada bahan baku ubi kayu, ya. Pertama-tama tentunya pasti di mashing unit, ya, dimana nanti ini akan dicacah, lalu dimasukkan dalam hydrolysis unit, kemudian difermentasikan, ya, kemudian didistilasikan, ya, kemudian dimasukkan ke dalam dehydration unit. Kita lihat, kita bahas, ya, satu persatu. Pertama tadi kita hancurkan, ya nggak? Pertama kita hancurkan dengan fungsi crusher. Ini fungsinya menghancurkan singkong, ya, sehingga singkong tersebut dapat lebih mudah diolah. Kemudian kita masukkan dalam unit hidrolisis. Dalam unit hidrolisis ini suhu prosesnya antara 95 hingga 130 derajat Celcius. Kelengkapan, ya, yaitu pemanas, kontrol suhu otomatis dan juga pengaduk. Dindingnya ini dibuat per lapis, ya, dan bahan kimia tambahannya ada enzim alfa amilase dan juga glukoamilase. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini di mesh cooler, ya. Ini pertama dari inlet, ya, inlet air pendingin dimasukkan dengan di pipa-pipa atau heat exchanger. Lalu kemudian ini ada outletnya, keluaran dari air pendingin. Kemudian ini ada 4 adalah pompa sirkulasi, ya. Lalu masuk ke dalam saluran bahan menuju mesh cooler, ya. Bahan menuju mesh cooler. Kemudian yang di atasnya ini merupakan saluran bahan menuju pemasak, ya. Sementara di sini di tangki pemasaknya di sini adalah pengukuran tekanan, ya, atau keran, ya, sebagai pengaman. Lalu ada dinamo pengaduk, ya. Nanti untuk mengaduk di sini, ya. Ya, ini adalah pengaduknya.
Lalu di sini juga ada pipa penukar panas ya, heat exchangersnya ada juga ya. Ada juga di sini juga ada keran bahannya ya. Sementara untuk proses tungku ya, ya, di sini merupakan dari cerobong. Kemudian di sini adalah tempat bahan bakarnya ya. Kemudian di sini adalah pintu pemberisian pipa penukar panas, dan ini adalah pintu pemasukan bahan bakar, dan ketika bahan bakar sudah masuk nih, ini di bawah adalah pintu pengambilan abu. Nah, fermentor ya, bagaimana fermentor? Fermentor merupakan wadah di mana proses perubahan gula menjadi alkohol dengan bahan baku yeast atau ragi ya. Proses fermentasi harus berlangsung dalam kondisi yang steril dan juga suhu sekitar 32 derajat Celcius. Masih ingat nggak dengan pembuatan tape? Ya nggak? Pembuatan tape juga begitu. Jika tidak steril atau bahkan ada magicnya jika yang membuat ya nggak, hatinya sedang tidak bagus, itu hasilnya juga tidak baik ya. Makanya ini betul-betul kalau proses fermentasi benar-benar harus steril. Nah, ada destilasi di destilator ya. Destilator ini berfungsi untuk memisahkan etanol dari air berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, untuk mendapatkan tingkat kemurnian etanol yang tinggi atau untuk memenuhi standar dari bahan bakar ya, destilasi dilakukan secara bertingkat. Nah, skemanya adalah dari steam boiler masuk ke kolom bir, lalu masuk ke kolom rectifier dan di reheat lah kembali. Ya, kemudian dari situ nanti bisa dimasukkan ke dalam kondensor. Nah, ini bisa dilakukan secara berulang. Nah, ini penampangnya. Ya, penampangnya bagaimana untuk mendestilasikannya. Ya, penampangnya untuk mendestilasikannya dia bertingkat. Ya, nah ini seperti inilah prosesnya. Ya, dia down corner di mana nanti ada uap atau hot gas atau vapor yang nantinya akan membuat liquid ini akan terjatuh dan akhirnya dia didestilasikan. Ya, keseimbangan produk massa produk bioetanol. Misalnya kita ada 50 ton kasava atau juga ada 14 ton dari pati ya. Ini merupakan adalah raw material atau bahan mentahnya ya di sini. Lalu dilakukan hidrolisis proses dengan temperatur 90 derajat di mana amilase enzimnya ada 7 kg alfa amilase dan 28 kg glukoamilase. Lalu dimasukkan ada 14 ton sugarnya atau gulanya, dibentuklah glukosa dan difermentasikan. Ini merupakan proses fermentasi dengan volume 90 kilo. Kemudian dilakukan proses ya dengan bioetanol sebanyak 10% dan disinilah terjadi proses distilasinya. Ya, kemudian dimasukkan kembali ke bioetanol, hasilnya sudah 95 sampai 96%, lalu dimasukkan ke dehydration proses sehingga mendapatkan FGE senilai 99,5%. Nah, sekarang kita lihat biodiesel. Ya, biodiesel. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alternatif untuk mesin diesel ya. Keuntungannya yaitu yang pertama dapat diperbaharui ya, tidak beracun dan biodegradable atau jauh lebih mudah terurai ya untuk mikroorganisme dibandingkan dengan minyak mineral ya. Dapat digunakan secara langsung untuk mesin diesel tanpa memenuhi modifikasi. Lalu di sini juga memiliki efek pelumas tinggi sehingga membuat mesin ini lebih awet. Ya, kita lihat biodiesel. Misalnya ini dari oil crops algae ya. Dalam proses oiling ya ada kita bentuk ya metanol sama KOH ya. Lalu akhirnya kita ada proses pencucian hingga didapatkan biodiesel tersebut. Nah, ini ada reaksi dari transtratifikasinya ya, dari trigliserid ya, ditambah juga dengan alkohol melalui proses katalisator hingga mendapatkan ester dan juga gliserol sehingga nanti bisa mendapatkan dari biodieselnya tersebut. Nah, ada proses yang namanya pretreatment bahan baku. Di sini di mana minyak dengan kandungan FAA tertinggi atau FAA tinggi ya memicu pembentukan sabun
ya. Namun sabun ini kadang-kadang kadang-kadang menyulitkan dari proses pemisahan atau separasi. Nah, keberadaan FAA dengan nilai asam itu kurang dari 1,5 dapat diabaikan. Nah, ada solusinya. Solusinya di mana saponifikasinya adalah menggunakan RCOOH ya, atau free fatty acid, dengan RCOOK ya, ditambah juga dengan H2O, sehingga nanti akan didapatkan kadar air minyak itu harus kurang dari 1%, karena keberadaan air akan menimbulkan sabun dan meningkatkan FAA, jadi harus dievaporasi ya. Kemudian kalau proses secara konvensional kita bisa proses, yaitu dengan mencampurkan 20% metanol dicampurkan dengan katalis atau KOH sebanyak 35 gram per liter minyak, nanti akan menghasilkan metoksida. Nah, metoksida ini merupakan zat berbahaya, jangan sampai terhirup dan juga terkena kulit. Nah, minyak yang telah dicampurkan atau telah ditreatment itu dicampur dengan metaoksida pada suhu 58-65 derajat Celcius selama 60 menit dalam kondisi kedap udara sehingga metanol tidak menguap. Nah, hasil dari transesterifikasi diendapkan selama 8 jam untuk memisahkan ester dan juga gliserinnya. Reaksi transesterifikasi yang tidak sempurna mengakibatkan masih adanya zat antara yaitu digliserida dan juga monogliserida. Nah, zat ini dapat menyebabkan kualitas biodiesel rendah ya, dan emulsifikasi selama pencucian. Nah, ester yang dihasilkan masih mengandung kontaminasi kadang-kadang dari sisi katalis, juga sabun dan lain-lain, sehingga dia harus dicuci. Kemudian ada metode pencucian. Dalam metode pencucian ini prinsip dasarnya adalah mengkontakkan biodiesel dengan air sebaik mungkin, namun secara hati-hati ya. Ada 3 cara yaitu yang kita gunakan, yang bisa digunakan adalah pencucian gelembung, pencucian kabut, atau pencucian pengaduk ya. Pencucian yang terlalu bergolak akan monogliserida dan gliserida akan membentuk emulsi. Jadi harus berhati-hati dalam prosesnya. Oke, kita lihat ini merupakan proses dari pencucian gelembung, di mana lama pencucian ini adalah sekitar 8 jam, lama pengendapannya kurang lebih 1 jam, kemudian pengulangan minimal 3 kali, dan pencucian selesai jika pH air itu 7. Kita lihat udara ke atas membawa air, mengambil sabun dan kontaminasi lainnya. Ketika gelembung sampai di atas dan pecah, ya, air akan turun ke bawah dan membawa lebih banyak kontaminannya. Keunggulannya, ya, kita lihat proses keunggulan dari pencucian gelembung, ya. Keunggulannya ada yang pertama murah, ya, bahan mudah didapat dan proses tidak perlu memerlukan perhatian, jadi bisa ditinggal, ya. Namun proses ini juga ada kelemahannya, yaitu untuk wadah yang terlalu kecil, pengaduk terlalu kuat, bisa menimbulkan emulsifikasi ya oleh adanya sabun dan Mg dan Dg akibat reaksi yang tidak sempurna. Berikutnya ya, catatan Mg dan Dg larut dalam biodiesel tidak ikut tercampur dan dapat mengakibatkan korosi dan penyumbatan dari injektor ya. Oksidasi ya mengakibatkan polimerisasi atau oksidasi memecah ikat ganda minyak tak jenuh membentuk hidroperoksida dan juga polimer. Sementara proses oksidasi tersebut membentuk hidroperoksida menyerang nanti elastomers seperti sil di karet. Ya. Yang kedua, pencucian dengan kabut. Ya. Ini pengadukan lebih sedikit dibandingkan gelembung. Jadi pembuatan atau emulsifikasi ini dapat dicegah. Ya. Memerlukan peralatan yang lebih rumit memang. Ya, pencucian ini dapat digabungkan dengan pencucian gelembung pada akhir prosesnya biasanya. Oke. Nah, pencucian dengan pengaduk nih. Prosedurnya yaitu kita aduk selama 5 menit, lalu kita endapkan selama 1 jam untuk melakukan pemisahan air dari biodiesel, lalu dilakukan pengulangan dalam pencucian. Ya. Sementara untuk pengeringan ya, tujuannya adalah untuk menurunkan kadar air sampai 0,5%
Ya, metodenya bisa dipakai pengering biasa, pengering vakum, pemanas pada biodiesel yang dikabutkan. Nah, saya rasa itu dulu untuk biodiesel pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa Anda melakukan mengisi presensi di kolom komentar dengan format NIM spasi nama. Kalau begitu, saya Lima Pulau mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian semuanya, Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu, semoga sukses dan juga dilancarkan dalam setiap pekerjaannya. Dan kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita untuk tanya jawab kita akan bertemu di Microsoft Teams. Bye.